Gimana Lan pembahasan nih? Tarot bayarnya mahal ya? Ada yang tanya gitu. Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Wulan di podcast Taksu, Tarot Khusus Kamu. Pada episode kedua kali ini, kita bertemu lagi dengan Tika dari Tarot Art Therapy. Oke, tapi sekarang kita khusus untuk membahas soal tarot gitu ya. Jadi kartu tarot itu sendiri gimana sih gitu? Apakah kartu tarot itu sama seperti kartu remi atau sama seperti kartu ceki atau sama seperti kartu yang lain gitu ya? Jadi untuk teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya dan mau tahu tentang tarot itu apa, ayo kita diskusi bareng ya. Oke, halo Tika. Hai. Sekarang aku mau tanya nih untuk kamu di tarot ini. Gimana sih kamu melihat kartu tarot itu? Jadi apa sih yang kamu rasakan ketika kamu tuh baru pertama kali tuh megang kartu tarot gitu? Jadi apa sih yang kamu rasain gitu? Karena kalau aku megang kartu tarot tuh, kalau aku ya secara pribadi sih aku ngerasa bahwa wah ada getaran. Bergetar. Ada getaran atau ada rasanya lebih dalam gitu. Rasanya kayak dia tuh terus manggil-manggil, ambil aku gitu. Nah, kalau kamu gimana sih rasanya? Kayak ketemu orang, sekali ketemu bisa ngobrol lama dan kayaknya udah tahu banget gitu, padahal baru pertama kali ketemu. Jadi kayak kenyamanan itu. Lebih kenyaman ketika pegang kartu, terus ketika ngelihat decknya gitu kan, ngelihat decknya warna-warnanya. Rasanya tuh kayak kita udah deket banget sama dia gitu. Iya, berarti dari warna-warna kartu tarot itu udah membuat kamu tertarik untuk buka lagi kartu tarot gitu. Dan deck. Aku tipe tarot reader yang sangat bisanya tuh baca simbol yang memang visualnya tuh jelas. Orang gitu, Pentacles gitu. Ya Queen kayak gitu. Terus harusnya gimana dong? Maksudnya kartu yang tidak jelas ini kayak gimana? Ada kan yang abstrak cuman garis-garis doang. Jadi cuman memang misalnya Pentacles-nya ada 9 gitu, ada 2 gitu. Cuman itu. Ya, atau enggak dia yang memang kayak tidak berbentuk. Ya pokoknya visualnya tuh nggak kayak kalau yang kayak gini tuh orang bener tuh aku lebih dapat sama yang decknya kayak gini. Ya. Oke, sekarang aku mau tanya nih sama Tika, gimana sih cara kamu untuk milih kartu tarot gitu? Apakah kartu tarot itu misalnya beda klien, beda juga kartunya, atau beda hari, beda juga kartunya? Misalnya sekarang lagi Kliwon nih kartu. Nanti kartunya lain lagi gitu. Kalau misalnya sekarang lagi purnama nih kartunya lain lagi gitu. Ada gak sih kayak gitu? Enggak sih. Dulu mungkin gitu ya, karena aku kayak gimana sih kita kayak baru belajar naik motor tapi gatel kan tangannya gitu. Kayak aku tuh kolektor tarot, jadi kayak ada kartu tarot baru atau kartu itu beli gitu. Tapi ternyata Sultan. Aduh. Jadi lama-kelamaan aku aku menyeleksi gitu, kayak otomatis aja kartu ini yang paling cocok buat aku gitu. Dan nggak ada ganti-ganti sih, kecuali aku merasa kartu itu lelah banget karena mungkin kayak seminggu full aku pakai dia, nanti ada dia kayak menunjukkan sebuah maksudnya dia menunjukkan rasa lelahnya. Misalnya kayak aku buka 3 kartu terus tiba-tiba aduh apa ya aku nggak bisa baca dia gitu loh. Padahal itu kan kartu kan tarot kan gitu-gitu aja kan. Berarti itu artinya kartunya udah lelah gitu ya? Iya, jadi aku merasa kayak wah ini kayak lagi lelah, baru diganti kayak gitu. Lebih ke gitu sih, aku sekarang udah lebih fleksibel aja, nggak yang harus. Ada nggak sih biasanya kan klien-klien tuh ada yang request, aku nggak mau pakai kartu tarot ini gitu, aku mau pakai tarot yang tarot Rider Waite kan, yang paling populer kan ya, RWS gitu. Itu kalau aku pribadi itu ada gitu ya. Kalau dari aku tuh ada yang request yang kayak pakai RWS dong, pakai ini dong, soalnya aku nggak ngerti tuh kalau pakai kartu tarot yang itu gitu. Ada nggak sih di kamu yang request kayak gitu? Nggak sih, nggak. Jadi kalau aku tuh yang masih kayak mereka oke aja, yang mereka mau tuh tentang lebih ke penjelasannya. Bukan kartu apa yang aku pakai gitu. Ya benar juga sih. Nah, kalau untuk sepanjang kamu sekarang narot ini, apa sih kartu favorit kamu? Kartu tarot aku masih favorit Rider Waite, terus tarot Nusantara.
Masih itu aja sih, 2 kartu tarot yang ini. Dan ini aku akan ini aku udah ketarik banget sama kartu ini tuh apa sih? Ini memang keren banget. Iya, dari Chris Anne. Ini dia ada The Light Sears Tarot ini ada dua versi gitu. Yang kemarin juga Muse Tarot sama Light Sears Tarot ini, tapi penulisnya sama Chris Anne. Ya, tapi kalau menurutmu dibanding 2 itu yang mana? Kalau aku sih yang ini. Emang dari awal sih emang aku maunya yang ini. Cuman aku ngerasa kalau yang Muse Tarot itu lebih milenial gitu, lebih ada pendekatannya baru lagi, lebih gabung-gabungannya lebih baru. Jadi aku awalnya itu gitu. Ya, ini kayak jadi planku deh, ini harus aku punya. Keren banget soalnya. Kalau aku sih kalau aku mau beli kartu tarot ya itu memang ada panggilan gitu, ada panggilan yang kayak kok kartu ini terus manggil-manggil aku gitu. Jadinya dan di saat bersamaan pun itu memang ada budget untuk itu gitu. Nah, kalau kamu gimana sih proses kamu untuk milih kartu tarot kamu? Sama sih Lan. Jadi kayak tiba-tiba pingin ngecek online shop penjual tarot. Kok kayaknya tuh ada yang bagus gitu. Pokoknya gitu. Ada feeling aja gitu. Tiba-tiba ngecek, wah kayak tarot Nusantara tuh aku tanya kan dari kamu. Cuman saat itu kayak waktu tuh di tarot telling gini deh. Lagi sold atau gimana gitu. Terus udah lama tuh lupa kan. Terus tiba-tiba kayak keinget lagi, kayak kebayang gitu loh kartu itu gitu. Terus aku cek ada. Jadi aku langsung order. Nah kayak gitu sih, lebih ke spontanitas kayak gitu. Oke. Ngerti. Jadi rasa spontan itu sebenarnya nggak spontan juga kan. Spontan itu kan tentu ada di subconscious mindnya kita tuh. Ada yang bilang, Tika kamu inget gak sih kamu waktu ini mau tarot mau beli tarot ini sekarang udah ada loh gitu. Jadi subconscious itu yang kayaknya menghubungkan kamu dan mengingatkan kamu. Sama seperti alarm yang kayak aku besok mau bangun jam 4:30, tiba-tiba ya emang bangun 4:30 besoknya kayak gitu kan. Ya lebih ke sana sih kayaknya. Kalau tarot pertama kamu itu apa? Itu Rider White. Rider White itu yang pertama. Aku juga karena itu kan sudah kayak tarot segala kalangan ya gitu, kayak tarot yang legend banget gitu. Setelah itu aku baru tarot Nusantara. Ada sih beberapa tarot yang kayak witch tarot gitu. Yang Rider White yang cuman tampilannya dia kayak full gini juga. Yang itu aku suka juga. Borderless. Iya, yang itu. Wah, itu favoritku juga. Jadi kayak maksudnya dari tampilannya tuh nggak ada bordernya ya, full gitu. Aku suka. Itu sih. Aku juga suka yang itu. Itu paling lama yang aku bawa gitu. Terus menurut kamu kartu tarot yang paling sulit untuk kamu interpretasikan itu yang mana sih? Tarot yang mana? Tarot maksudnya ke tarot kalau aku sih lebih ke oracle. Oracle aku sama yang apa sih namanya lagi satu, maksudnya kan ada jadi yang cuman ada nomor doang, terus gambar tikus, gambar itu sulit. Itu sama sekali nggak bisa malah. Berarti oracle dan itu tuh memang menurutmu agak sulit. Kayaknya memang aku tuh tipe tarot reader yang memang ketarot aja gitu. Bukan yang oracle. Kecuali emang kayak moodku lagi bagus banget, lagi open banget koneksinya sama oracle, aku baru buka oracle tuh kayak gitu. Oke. Dan kalau misalnya dari ini kan ada 78 kartu tuh, di sampai 78 itu yang mana sih kartu yang paling sulit untuk diterjemahkan gitu, yang kamu kayak ini kok nggak dapet ya maknanya, atau setiap kartu ini keluar kok kayaknya ada seperti koin bermata dua kayak gitu. Iya, di Hierophant sulit. The Lovers kadang-kadang sulit. Iya sih, The Lovers. Kalau Death nggak sulit ya? Kalau Death aku udah mulai bisa bersahabat dengan Death. Udah mulai kayak tahu gitu ya. Dan dia tuh kayak kadang-kadang ngasih sinyal sebelum dia keluar. Aku mau keluar loh. Iya, benar. Death itu paling sering ngasih sinyal emang. Entah kenapa Death tuh friendly banget. Cuma kadang kita yang karena katanya Death gitu kan, orang tuh kayak udah takut. Death gitu. Banyak klienku yang Mbak Death, jangan-jangan aku mau mati. Enggak lah, kemohon kayak gitu. Tapi cuma dia tuh paling gini dia, paling ramah gitu. The Tower aku susah juga. The Tower. Jadi kadang-kadang sebenarnya kalau aku nih lihat dari keluarin 5 kartu, semuanya tuh bagus, cuman ada The Tower-nya gitu. Jadi aku pikir The Tower tuh kan nggak semua buruk ya, tapi bisa jadi dia kayak sebenarnya perbuatannya baik, cuman prosesnya buruk gitu. Sebenarnya proses buruk yang sebenarnya tujuannya baik. Nah gitu, itu tuh juga agak rancu banget di aku gitu, The Tower. Sama The World juga sih. Yang kartu-kartu besar aja sih. Kalau kartu minor sih aku udah cukup gini ya. Oke. Terus kalau misalnya
klien-klienmu tuh ada gini nggak sih? Ada yang ngerasa bisa menginterpretasi gitu. Kadang-kadang kan ketika kita membuka tarot gitu, kita sebarin gitu kan kartunya gitu. Terus ada yang bilang, oh ini kartu, iya sama kayak tadi, wah ini kartu death, aku mau mati ya gitu. Dia menginterpretasi sendiri kartunya. Ada gak sih kayak gitu? Terus kamu gimana dong caranya ngendel kayak gitu? Contohnya death sama the tower. Wah, kok ada orang yang jatuh dari menara gitu. Jadi kalau aku sih bilang, wah tenang, maksudnya jangan dulu ngejudge gitu loh. Oke, jangan dulu ngejudge ya teman-teman. Jangan dulu ngejudge. Jadi aku pasti akan jelaskan death itu kalau ditarot beda, bukan mati, tapi bisa jadi kayak transformasi, kelahiran baru malah kayak gitu. Baru dia gitu. Kalau ketemu mah enak ya, tapi kalau misalnya online, wah itu tuh kayak saya kepikiran Mbak sama kartu death, ada yang sampai kayak gitu. Saya kepikiran dengan kartu yang keluar gitu. Bener. Makanya banyak orang yang takut tarot karena takut ketahuan sesuatu yang buruk gitu. Bener banget tuh, aku pernah narot gitu kan suatu tempat, terus dia tuh kayak ngompor-ngomporin teman-temannya gitu, jangan narot soalnya nanti tuh kamu akan kasih tahu kapan kamu mati gitu. Aku kayak emang aku Tuhan. Nah itu makanya banyak masalah gitu. Termasuk jadi tarot reader tuh juga harus paham dengan situasi klien yang seperti itu gitu. Kadang aku lahir di sana sih, maksudnya meyakinkan orang gitu, yang dia pingin tapi dia nggak berani. Nah itu tuh masalah banget buat gini, ribet kan kita jadinya. Ribet bener. Kamu mau enggak, kalau emang nggak berani mending enggak, atau kalau mau coba ya berani, ayo gitu, lagas lah gitu. Gitu sih. Oke. Terus menurut kamu gimana sih kartu-kartu kamu dengan klien kamu? Ada nggak sih yang kok kayaknya nggak bisa kebaca ya untuk klien ini gitu? Ada nggak sih kartunya bilang gitu, kayak kartunya bilang aku nggak mau bacain dia gitu? Bener. Ada nggak sih? Aku ada. Jadi kayak gimana ya? Kalau aku sih ngelihatnya ke Tarot Nusantara tuh tipe kartu yang moody banget. Jadi dia tuh milih banget klien yang pertama. Nggak semua klien dia mau. Bener banget. Gitu. Menurutku kalau Tarot Nusantara tuh lebih ke klien yang kalau misalnya dia bicara soal bisnis gitu, keuangan, lebih ke kayak gitu sih. Iya. Jadi ada beberapa hal yang pernah kejadian dengan Tarot Nusantara. Dia tuh kayak nggak mau gitu loh. Jadi kayak dari awal tuh pas ngucut udah berantakan gitu. Jadi kayak ngucut tuh udah nggak rapi. Berarti ketika kamu sudah kocok kartu itu, kalau mereka berantakan itu udah tanda kartunya nggak mood gitu. Iya, jadi kayak kayak males gitu loh. Padahal karena kan biasanya yang biasanya bisa jadi nggak bisa tuh kan aneh ya. Maksudnya baru aja tadi dengan orang dengan A itu mau kok, dengan yang B kok kayak gini gitu. Jadi dia sih menunjukkan sinyal gitu, wah kayak ini milih deh klien gitu yang aku gini. Kalau aku sih lebih cocoknya membaca dari segi emosionalnya, kartu Tarot Nusantara tuh lebih ke yang dewasa. Jadi kalau untuk yang kayak 20 ke bawah dengan masalahnya asmara yang cinta bertepuk sebelah tangan dan yang lain tuh kayak kartu ini nggak mau. Itu bukan kartu cinta menurutku. Tarot Nusantara itu. Tarot Nusantara tuh ya benar lebih dewasa dan ya emang bukan kartu cinta sih gitu. Memang ada spesifik kartu yang kayak, kalau ini kartu ya bisa untuk asmara, menurutku lebih gini ke asmara sih. Ada nggak sih klien yang sulit banget nerima kartu itu, misalnya kayak enggak, maksudnya nih pasti kayak gini gitu, walaupun kartunya bilang, misalnya udah kartunya bilang kayaknya nggak bisa gitu, tapi enggak pasti kayak gini gitu. Ada nggak sih? Terus gimana sih kamu jadinya membaca kartumu sendiri gitu? Kamu ulang gitu. Kadang-kadang ada nggak sih yang misalnya gini, kamu udah punya persepsi nih awalnya gitu, punya persepsi nih awalnya bahwa kamu tuh kayaknya kliennya ini bakal balikan deh sama pacarnya gitu misalnya. Terus ketika kamu buka, ternyata enggak. Terus kamu akhirnya coba kocok lagi gitu. Pernah gak sih kamu ngocok itu mungkin lebih dari 2 kali gitu? Enggak sih. Enggak pernah. Aku tuh selalu yakin sama kartu yang keluar. Berarti yang pertama itu. Itulah itu jawabannya. Itulah jawabannya. Walaupun berbeda dengan feelingku atau berbeda dengan intuisiku. Cuman aku mencoba untuk menggabungkan gitu. Jadi misalnya kayak feelingku nih mereka tuh bakal balik kok. Cuman di kartunya bilang enggak. Jadi aku bisa mengolahnya lagi ya, mungkin sekarang lagi belum bisa waktunya untuk balikan, tapi aku yakin suatu hari entah itu kapan kalian ada terkoneksi lagi, pasti ketemu lagi. Nah jadi kayak gitu aku menggabungkan dua hal ini, dari tarot sama dari feelingku kayak gitu. Oh iya benar juga. Nah untuk teman-teman, jadi ini penting banget ya ketika tarot reader itu tidak hanya
bisa baca kartu aja gitu. Misalnya ini juga ya membuat tarot reader itu berbeda dengan tarot reader yang lain ya, satu sama lain, karena memang dia secara konvensional, secara ada hukum internasionalnya gitu kan. Tetapi feeling dari tarot reader itu juga sangat membantu di pembacaan gitu. Seperti ada layer-layer, ada misalnya kartunya ini maknanya marah, tetapi di tarot reader A bisa aja marah itu maksudnya itu geram gitu ya, sangat marah gitu. Tetapi di tarot reader lain yang marah yang cuman emosi sesaat aja gitu. Itu bisa banget kan. Jadi itu memang feeling banget ya dari tarot reader sendiri gitu. Itu kenapa untuk teman-teman kalau misalnya udah cocok sama tarot reader yang satu, ya udah sama dia aja gitu. Kadang-kadang ada juga orang yang denial gitu, yang bilang kayak aku nggak cocok sama tarot reader itu, cari tarot reader lain. Aku nggak cocok terus membandingkan semua tarot reader gitu. Jadi sebenarnya kayaknya dia nggak percaya sama dirinya sendiri justru ya gitu. Terus yang paling parah tuh pernah aku ada klien yang bilang, Kak, setelah aku bacain, terus dia bilang, Kak, aku di tarot reader kok jawabnya gini, kayak gitu. Itu gimana dong kamu bilang? Kamu loh, ya aku langsung to the point aja loh, kan kita beda gitu. Maksudnya mungkin feeling kondisi mood kamu juga berbeda saat kamu dengan dia dan saat dengan saya gitu. Jadi kan bisa aja perubahan mood, kan ritme mood setiap detik itu akan berubah gitu. Berarti pembacaan dari tarot reader kamu sebagai tarot reader dan dia sebagai tarot reader itu pembacaan kamu sebagai tarot reader dan dia sebagai klien kamu memang itu saling menentukan juga ya, emosi masing-masing yang berbeda ya. Jadi mungkin dia kalau di tarot reader lain emosinya dia berbeda gitu, sehingga pembacaannya juga berbeda gitu. Jadi memang benar-benar kalau dibilang dari tarot itu nggak ada ilmu pasti ya gitu, semuanya tuh relatif gitu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung yang baca juga ya Kak, arti kartunya. Iya, tergantung yang baca juga. Jadi itu sangat mempengaruhi. Iya, itu sangat mempengaruhi. Kamu pernah nggak lagi kondisinya lagi bad mood tapi harus baca? Aku milih untuk nggak baca. Tapi pernah nggak ada di kondisi mungkin dulu gitu? Mungkin nggak terlalu mood gitu ya, tapi nggak yang bad mood gitu. Iya pernah sih. Tapi akhirnya jadinya, serunya gini, akhirnya jadinya aku mood ketika aku membaca kartunya. Gitu, karena memang mungkin ada energi yang terlalu berlebih yang aku harus bagikan ke orang-orang gitu. Mungkin kayak Karang ya, energinya terlalu berlebih jadi aku harus bagikan. Kalau aku tuh pernah kayak yang nggak mood tapi harus baca, terus kartu-kartu tuh jadi ikut nggak mood, jadi dia benar-benar susah banget. Makanya aku kayak bisa nggak ditunda 30 menit lagi, aku harus refresh dulu gitu. Kalau aku biasanya nunda sehari atau nggak 2 hari, aku sekalian aja 1 hari itu nggak ada sama sekali gitu, daripada aku maksain gitu kan. Gimana Lan pembahasan nih, tarot bayarnya mahal ya, ada yang tanya gitu. Tarot menurutku tergantung tarot readernya sih. Tergantung tarot readernya. Biasanya mereka punya harganya masing-masing gitu. Dan tapi kalau sama tarot art terapi ada promo untuk bulan Agustus. Aku enak gak sih nyebutin harga di sini? Iya, enak dong. Loh, kenapa sebutin aja? Ini kan juga promo. Ayo silakan bilang. Jadi untuk bulan Agustus promonya di konsultasi tarot dengan tarot art terapi itu 30 menit cuman 75.000 dan 60 menit 150.000. Dan itu interaktif. Jadi kamu bisa curhat, kamu bisa tanya solusi kayak gitu. Jadi aku fokus di bulan Agustus untuk mengambil sesi interaktif. Oke, gitu. Wah, bulan Agustus berarti bulan merdeka untuk klien-kliennya Tika. Ngerasa gitu. gak sih bulan Agustus sekarang energinya agak beda? Iya, ngerasa energinya lebih semangat ya. Iya, aku ngerasa. Mungkin karena 17 Agustus. Maksudnya ya mungkin kayak Agustus tuh masih kena Leo kan, Iya, aku ngerasa banget. Iya, ngerasa banget. Dan aku juga baca dari Fog Glove Tarot gitu. Kamu ngikutin gak sih? Mungkin iya. Terus aku tahu dari dia kalau misalnya sekarang itu Merkuri lagi berseberangan sama Pluto gitu. Jadi kenapa kelahiran Leo juga berpengaruh ya. Jadi banyak orang yang punya ide, mungkin kayak kita sekarang. Tiba-tiba makanya aku agak kaget kemarin kamu nelpon tuh yang kayak membuncah langsung semangatku kayak ya sabar. Iya kan, jadi kalau menurutku sih Leo itu membuat kita menjadi lebih semangat, lebih menjadi punya ide baru lagi. Pokoknya aku ngerasa energinya itu api gitu sih, ngerasa banget. Jadi ada beberapa ya mungkin kayak kamu tuh tiba-tiba kayak
langsung banyak langsung banget banyak gitu. langsung banyak. Tapi memang kalau aku lihat secara di sisi lain juga Leo ini sekarang menimbulkan agak gonjang-ganjing juga, terutama yang karena merasa semuanya punya power. Iya benar. Nah jadi kerasnya kalau lebih keras lagi. Iya itu. Nah itu yang aku itu yang aku hati-hati dari tadi malam gitu, karena aku ngerasa wah sangat terlalu semangat nih. Aku harus hati-hati karena biasanya ketika kita terlalu semangat itu ada hal yang ada satu hal dua hal yang membuat kita kecewa dan akhirnya kita tiba-tiba runtuh banget semuanya gitu. Tetapi karena aku sudah memperingatkan diriku, jadi it's okay kalau 1, 2, 3 ada yang tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Oh ya, masalah tarif itu lagi, ini sih yang aku terus diwanti-wanti sama banyak tarot trader, dibilang bahwa jangan sekali minta gratis gitu. Jadi, maksudnya harus ada pertukaran energi. Kalau nggak gitu ada lubang-lubang dari energi kita yang belum siap menerima gitu, dan itu akan menjadi bocor energi kita gitu, dan itu nanti bakal menyakiti kita sendiri gitu. Nah jadi kalau ketika aku sudah ngerasa bahwa harganya segini, jadi kalau misalnya dia mau ngurangin kok kayaknya nggak bisa ya gitu, kecuali ada pertukaran energi lain, entah itu lagi sama teman-teman dan dia nraktir atau gimana gitu kan. Tetapi kalau untuk tarot reader yang kita memang berprofesi sebagai tarot reader, lebih baik kita menetapkan harganya. Kita menetapkan harganya dulu. Kemudian itu untuk semuanya, bahkan kalau misalnya klienku bule pun sekalipun harganya sama, karena aku berpikir bahwa aku ingat banget ini ada kata-kata dari Pramudia Anantatur, dia bilang kita itu bijak sudah sejak dalam pikiran apalagi perbuatan gitu, jadi kita membagi rata sama gitu. Cuman ya memang kalau misalnya bule-bule itu biasanya kan mau biar di vilanya, biar di rumahnya, jadi ya memang ada uang transport gitu, lebihnya itu aja gitu. Iya. Aku tuh bener-bener belajar dari kamu Lan. Jadi teman-teman yang di sini bisa dengar gitu ya. Katanya Ulan emang itu aku setuju pada akhirnya gitu. Selama ini tuh aku kan menganggap bahwa wah ya ini meyatnya kayak gitu kan. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa gitu. Kalau punya ya didonasikan. Cuma lama-lama aku tuh merasa aku kok ngasih banyaknya lebihan aku gitu loh. Gitu. Aku yang lebih banyak memberi karena mungkin kayak empatku tuh terlalu berlebihan sama orang. Sehingga ketika di titik itu habis, itu bener-bener aku gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ternyata mereka klien-klien itu ya ada yang tidak begitu respect sama kita gitu. Tidak ada. Jadi itu yang aku bener-bener kalau bisa menghargai gitu. Minimal kayak gini, kalau emang lagi gak punya, itu bilang gitu, kondisi saya tuh kayak gini. Jadi kita bisa ngatur, ya kamu bayar aja segitu, nanti kita juga bisa kasih treatment yang sesuai dengan yang kamu kasih. Intinya ada pertukaran energi. Nah itu penting banget. Aku udah ngerasain gimana kosong saat aku gini, bener-bener yang capek banget aku gitu, nggak ada yang rasanya nggak ada listrik yang jalan ya. Jadi itu kayak selain bentuk apresiasi, pembayaran itu tuh bener-bener energi buat kita para tarot reader gitu. Itulah yang membuat kita jadi makin gini juga gitu, hidup juga makin aktif juga gini ya, kayak gitu sih. Jadi itu edukasi bagus banget buat teman-teman. Iya benar. Jadi ada yang juga yang nanya, aduh kok mahal banget kak, aduh nih nggak bisa diskon ya, nggak bisa gini ya gitu. Karena bahkan aku tahu dia orangnya tuh orang punya gitu. Tapi yang aku keras bilang nggak bisa, karena ada beberapa orang di luar sana yang ngumpulin uang buat narot gitu. Untuk yang pelajar-pelajar itu yang ngumpulin uang gitu. Dan dia bilang sendiri, kak aku ngumpulin uang loh buat ini, karena ini penting banget buat hidupku gitu. Iya kan, kita jadi gimana gitu kan. Maksudnya ini aku tuh merasanya kayak gini Lan. Ketika aku mengambil orang atau fokus ke orang-orang yang sebenarnya dia tidak respect sama aku tuh meninggalkan orang-orang yang benar-benar butuh loh. Nah benar-benar itu yang aku seselin banget. Jadi kayaknya makanya sekarang kalau kamu nggak siap, jangan. Mau kamu jungkling minta diskon atau apa, aku juga sekarang udah belajar nggak. Ini kayaknya emang orang yang nggak serius. Apalagi orang yang terbiasa tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan konfirmasi dia jadi atau enggak. Jadi kayak minta price list dong, terus kita kasih, habis itu ngilang gitu aja. Pernah kan aku banyak banget ngeliat orang jadi kayak wah ini nggak ada respect ya banget sama orang lain kayak gitu. Jadi aku pikir ya udah, aku tuh nggak pernah yang namanya ngapus chat. Karena kan HP ku beda gitu ya, HP tarot tuh khusus
Jadi kalau dia ngechat lagi tuh aku tahu oh ini orang yang kayak gini. Jadi aku jadi bisa tahu gitu oh ini orangnya tipenya kayak gini. Jadi aku harus gimana? Iya benar-benar. Gitu. Aku juga gitu sih. Aku tipikal orang yang jarang ngapus chat gitu sih. Jadi aku tahu nih oh kayak gini track recordnya ya udahlah gitu. Iya. Jadi aku sekarang bener-bener fokus ke orang yang bisa menghargai aku akan total buat dia gitu. Dan masalah pembayaran tuh kadang aku bingung. Mereka tuh kayak jadi mendadak nggak mampu. Iya nggak sih, banyak nggak sih orang yang gitu. Sebenarnya dia punya duit, tapi dia mendadak menunjukkan mental yang nggak mampu di kita. Karena dia merasa kayak paling cuman baca kartu aja sih. Gitu. Aku tuh bener-bener dia nggak tahu gimana. Ya karena ada hal kayak sama seperti kerja artis ya. Sebenarnya artis itu yang dibeli kan bukan hanya kamu ngelihat dia sekarang gitu, bukan hanya 1 jam kamu melihat dia performance kan, tetapi ada latihan di sana, ada proses produksi di sana, ada hal-hal lain di sana, ada pertengkaran, ada air mata, ada macam-macam. Itu yang kamu beli gitu sebenarnya. Proses itu sebenarnya gitu, dan itu ya nggak seberapa kalau misalnya dibandingin dengan tarifnya itu gitu kan. Makanya sekarang tuh aku lebih fokus ke kamu sempat bilang sama aku kan, Tik, ketika kamu menentukan harga, kualitasmu juga naik, vibrasimu juga naik. Iya, benar. Otomatis kamu menyeleksi harga itu menyeleksi orang-orang yang memang mampu bayar kamu. Itu benar-benar kebukti banget. Jadi orang-orang tuh yang memang dia menunjukkan saya mampu bayar Mbak Tika gitu dengan konsultasi sekian dan itu kemampuan saya misalnya 30 menit ya. Berarti emang 30 menit dia mampunya tuh benar-benar lebih bukan fleksibel sih ya. Jadi lebih mudah aja di aku, nggak ada beban yang begitu berat gitu. Mungkin mampunya itu dalam arti dia mampu atau dia siap untuk mengobati dirinya sendiri gitu. Dengan cara berapapun aku mau ngobatin diriku sendiri, aku akan ambil sesi ini gitu kan. Jadi mungkin orang yang itu tuh tidak mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri, justru ya kayak nggak sadar bahwa ini nih penting gitu loh untuk kesehatan mental kamu dan pikiran kamu kayak gitu. Ya jadi aku juga ingat bahwa kita juga berhak untuk memilih klien gitu. Jadi ya mungkin klien-klienmu sekarang mungkin ya itu orang yang memang udah benar-benar melekat banget di kamu. Bener. Jadi kayak aku tuh bener-bener ngerasain efek dari apa yang kamu saranin ke aku tuh bener-bener yang terseleksi banget gitu. Orang-orang yang memang pertama dia mampu, pertama dia percaya, kedua dia percaya sama kita, dan ketiga continue. Jadi itu bener-bener kita kayak ke dokter. Jadi kayak sekarang ada beberapa klien yang sekarang udah reading, terus dia bilang, Mbak, kapan sebaiknya saya reading lagi? Gitu. Kayak gitu. Ada nggak sih yang sampai ketergantungan gitu? Banyak. Beberapa ya lebih lah dari 5 orang tuh yang kayak dikit-dikit, tapi kadang-kadang aku juga kayak jadinya ngasih edukasi gitu loh. Saya nggak bisa 24 jam selalu ada gitu. Jadi jangan terlalu bergantung juga. Sebenarnya dia tuh nggak bergantung sama tarot ya, tapi lebih ke akunya gitu. Jadi kayak Mbak Tika, dikit-dikit Mbak Tika, dikit-dikit Mbak Tika gitu. Itu yang aku juga bilang gitu, boleh sih membuka koneksi itu boleh, tapi jangan sampai bergantung. Coba kalau misalnya sekarang dikasih saran sama kartunya, coba dulu diikutin sampai mana batasnya kamu nggak kuat, baru tanya lagi gitu. Jadi jangan dikit-dikit baru 1 langkah terus dia udah susah lagi nanya ke aku ya. Itu tuh yang juga kadang sulitnya di situ. Jadi kita memang mengedukasi untuk dia dijalanin dulu gitu, dijalanin dulu, tenang aja gitu, it's okay. Gitu. Kadang aku sampai nolak juga karena ini nih selang seminggu dia udah datang lagi dan mengeluh gitu. Terus aku bilang, Mbak, kayaknya Mbak nggak perlu tarot deh sekarang. Perlunya cuman ngadepin aja dulu, hadepin dulu itu gitu. Jadi aku ya seobjektif itu sih gitu. Karena kasihan juga kan. Misalnya dia udah bayar kita, terus ternyata kartunya itu nggak menunjukkan perubahan, masih harus jawabannya sama kayak sebelumnya. Jadi aku selalu kayak gitu. Jalan aja dulu ya Mbak, jangan dulu narot gitu. Kecuali misalnya kayak Mbak mau cerita curhat boleh lah, saya dengerin gitu. Oke. So ini nih untuk yang pertanyaan terakhir. Nah kalau misalnya ada orang nih yang mau narot di kamu itu berharap orang itu kayak gimana sih? Maksudnya kamu ekspektasi dia tuh kayak gimana sih? Kayak klien yang kayak gimana yang kamu tuh bisa respect sama dia gitu? Yang pertama fleksibel. Yang kedua attitude. Terus yang ketiga orang yang
tipe klien yang detail. Dia menceritakan semuanya dengan jelas masalahnya dan terbuka. Jadi jangan suruh aku nebak-nebak. Coba gitu. Tebak, aku udah punya pacar apa belum? Gitu, karena lambat laun aku tidak bisa terlalu banyak memberikan energi yang sampai sebegitunya gitu. Kecuali memang dia siap membayar jasaku, ya aku bisa gitu. Kadang-kadang kan kebanyakan orangnya mau di treatment bagus, tapi gini. Cuman kayak gitu aku lebih kecuali kayak misalnya kita ketemu terus kita deep banget dari pertama kali ketemu, pasti akan kebuka sendiri ya memang. Jadi aku ekspektasinya kadang gitu sih sama klien, berharap mereka bisa terbuka, fleksibel juga dan attitude sopan santun. At least menyapa, jangan pi apa penis. Kesulitan. Kayak gitu sih. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke tarot reader gitu ya, ini bukan yang kayak bukan teman kamu karena kita belum kenal kan awalnya gitu sama sekali orang lain gitu, tetapi kamu datang sebagai klien, tapi setidaknya kita memang harus punya etika dulu, kita salam ya, ada yang PP gitu ya, PP hai gitu, selamat malam gitu, lebih baik ucapkan selamat malam dulu, kemudian kenalkan saya siapa misalnya saya Bayu, saya ini saya ingin berkonsultasi, boleh tahu harga dan sistem pembacaan tarot gitu ya. Kalau misalnya juga mau tarot, meski tarot online ataupun tarot langsung, menurutku itu harus tetap ya ada attitude itu. Dan itu yang pertama, diminta attitude, terus ada fleksibel juga. Kemudian lagi yang ketiga terbuka gitu. Jadi untuk teman-teman, kalau yang mau narot langsung ya bisa ke tarot art terapi gitu ya. Dan aku kasih saran buat teman-teman yang mau menentukan, misalnya ini belum pernah tarot, belum pernah narot, terus pingin gitu. Di sosial media itu banyak sekali wadah, banyak sekali tarot reader. Aku kasih tips untuk kalian yang mau menentukan. Gimana tuh menentukan tarot readernya? Sama siapa kita narot gitu. Kamu harus lihat dulu sosial medianya, amati apa yang mereka persembahkan. Mungkin pasti kita akan melihat sedikit tidaknya gitu kan dari apa yang mereka tampilkan, karakternya pasti kebaca. Apakah dia lebih ke serius orangnya, lebih ke formal gitu, atau emang lebih ke santai. Nah gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Kamu tipe orang yang seperti apa? Carilah tarot reader yang seperti itu juga. Maka dengan kalian ketemu dengan tarot reader yang sama, pasti ortunya akan nyambung gitu. Pembicaraan kalian akan nyambung. Gitu. Kalian harus amati dulu sosmednya. Apa aja yang ditampilkan, bahasanya dia gimana buat caption. Nah itu tuh harus jeli kalian gitu, biar nggak kalian asal nyoba terus kalian ternyata nggak setuju atau tidak cocok, dan kalian itu mengumbar ke orang lain bahwa tarot reader tuh kayak gini padahal nggak semua tarot reader tuh kayak gitu. Itu masalahnya hanya kalian aja sebenarnya nggak cocok sama tarot reader. Jadi vibrasi itu penting banget. Kenali dari sosial medianya, kenali dari bahasa captionnya, dia menampilkan yang ke arah apa, santai atau formal. Di situ kalian bisa akan lebih dapat feel-nya gitu. Bisa lebih, kemungkinan cocoknya akan besar gitu. Kalau udah menentukan dari segi kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi itu tentukan tarot readermu. Karena kan banyak juga yang gini, dari mulut ke mulut kan Lan. Misalnya si A cocok sama aku, terus dia coba aja ke sini gitu. Ternyata si B nggak cocok tuh, bisa jadi. Makanya kalau ada rekomendasi dari temen, tanya sosmednya dulu, apa ya sosmednya gitu. Terus kamu bisa lihat itu di sosmed, kenali dulu. Kalau ternyata wah vibrasinya mending nggak usah, jangan coba-coba. Kayak gitu sih. Daripada nanti nyesel gitu ya. Dan akhirnya membuat opini-opini yang lain kayak gitu. Itu sih yang bahayanya. Iya benar banget tuh teman-teman. Oke, ya itu tadi kita sudah bincang-bincang di episode kedua dengan Tika dari Tarot Art Therapy untuk seputaran tarot ya. Tadi sudah seputaran tarot. Untuk teman-teman yang mau lihat-lihat Instagram Tika, bisa ke Tarot Art Therapy, tarot_art therapy. Dan kalau misalnya mau lihat Instagramku di @saraswati_tarot_bali, pakai V ya, saraswati_tarot Bali. Oke kawan-kawan, terima kasih ya untuk hari ini. Saya juga berterima kasih kepada operator, ada Bayu Suyarta. Kemudian terima kasih juga kepada @diskoria88 yang sudah berkolaborasi dengan podcast Takso ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya.
Dadah, salam bahagia.